materi pertama yang akan kita coba diskusikan adalah mengenai geometri. Jadi geometri adalah salah satu bidang dalam matematika yang mempelajari hal-hal seperti bangun-bangunan, seperti segitiga, lingkaran, kubus, balok, ya sesuatu yang tentang bangunan gitu. Namun untuk Olimpiade sendiri biasanya dibatasi dalam bidang datar saja, karena bidang datar saja sudah sulit gitu. Apalagi kalau misalnya dimasukkan juga yang bidang ruang, itu akan semakin sulit. Jadi ruang lingkupnya bidang datar, dan yang akan kita fokuskan hari ini adalah tentang segitiga. Kita tidak menyentuh mengenai lingkaran atau persegi, tapi kita coba fokus dulu di segitiga. Ini orangnya. Ya, ini perkenalkan, saya Dia Syahrian, dan ini email saya. Apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan secara resmi, boleh dihubungi melalui email berikut. Sebelum kita memulai, di sini ada suatu persepsi yang sering menjadi keliru di kalangan siswa. Jadi, siswa umumnya berpikir bahwa, oh, orang itu hebat matematikanya karena dia berbakat. Orang itu hebat matematikanya karena dia IQ-nya tinggi. Nah, padahal itu sebetulnya keliru. Mungkin iya gitu, bakat dan IQ itu mempengaruhi kemampuan, tapi pada kenyataannya IQ lebih tinggi artinya hanya 1 atau 2 langkah lebih depan. Tapi 1000 langkah ke depannya ditentukan oleh ketekunan. Kita langsung mulai saja ke materi kita, yaitu kesebangunan. Ini bisa dikatakan materi yang sering sekali muncul di baik kalangan Olimpiade SMP maupun Olimpiade SMA. Karena memang materinya itu bisa dikatakan sebagai materi yang mendasar sekali. Di sini ada suatu soal. Diberikan segitiga ABC dengan titik D pada AB dan titik E pada AC sehingga AD-nya 4, DB2, AE3, EC5, dan BC-nya adalah 8. Berapakah panjang DE? Oke, di sini ada suatu masalah. Yang pertama, yang sering sekali menjadi kendala siswa dalam mengerjakan soal geometri. Masalah itu adalah cara menggambar. Jadi, terkadang soal geometri itu bukan sulit karena soalnya, tapi sulit karena siswa tidak bisa menggambar soalnya. Padahal menggambar itu penting sekali. Ya bayangkan saja jika tidak menggambar, maka harus kita apakan ini? Nah, itu. Jadi memang soal geometri itu hal paling dasarnya itu ya siswa harus bisa menggambar. Oke, bagaimana trik menggambar? Trik menggambar adalah melakukan sepenggal kalimat. Jadi maksudnya kalau misalnya kita coba menggambar dari awal sampai akhir, ini bingung, ini sulit. Karena ada banyak sekali informasi di sini yang harus digambar. Nah, tetapi apabila proses menggambar itu dilakukan sepenggal-sepenggal kalimat, misalnya, seperti ini, diberikan segitiga ABC, maka itu tentunya akan jauh lebih mudah karena ya hanya diminta menggambar segitiga saja. Jadi ketika kita menggambar secara menyeluruh, itu sulit. Tapi ketika kita menggambarnya sepenggal-sepenggal, itu akan menjadi lebih mudah. Diberikan segitiga ABC, ya sudah, kita buat saja segitiga ABC. Kita lanjutkan lagi sepenggal kalimat. Nah, titik D pada AB dan titik E pada AC. Nah, mudah sekali kan? Jadi kalau misalnya kita melakukan sepenggal-sepenggal kalimat, ini akan jauh lebih mudah. Lalu di sini diketahui bahwa AD-nya 4, DB-nya 2, AE-nya 3, EC-nya 5, BC-nya 8. Yang ditanyakan adalah berapa panjang DE-nya. Nah, dan selesai. Proses menggambar selesai. Jadi
sebetulnya proses menggambar itu tidak terlalu sulit apabila dilakukan sepenggal-sepenggal kalimat. Yang membuat sulit adalah ya ketika membaca satu soal sekaligus dan kita ingin menggambar sekaligus satu soal itu akan sulit. Tapi jika dilakukan seperti ini, itu akan jauh lebih mudah. Oke, di sini ada sesuatu yang menarik. Ya. Di sini diketahui ada yang panjang sisinya 4, ada yang 2, ada yang 8, dan lainnya. Nah, di sini yang menarik adalah bagaimana kita mencari panjang DE. Kan ini yang ditanyakan, panjang DE. Dengan memanfaatkan angka-angka yang diketahui. Nah, apakah untuk mencari DE itu ini dikalikan angka-angkanya? Ataukah dijumlahkan? Nah, ini yang menjadi kesulitan dalam geometri ya. Ya, habis kita menggambar, terus ngapain gitu kan? Masa diem aja gitu? Artinya di sini kita memerlukan suatu informasi tambahan. Karena apabila hanya seperti ini saja, kita kebingungan ujung-ujungnya. Bagaimana cara kita mencari panjang DE? Teorema apa yang harus digunakan untuk mencari panjang DE? Oke, ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Jadi memang ya kita diskusi saja. Nah, di sini banyak ya yang hadir. Ada Bu Suzy dari Madura. Ada Bu Ninuk juga. Ada Parizki. Dan ada Bu Asti dari Depok. Oke, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba diskusi sama-sama dalam pertemuan ini. Oke, ada yang mau berpendapat? Kira-kira, oh itu pakai Pitagoras. Oh, sepertinya itu pakai apa gitu. Karena ya kalau misalnya tanpa menggunakan teorema, ya kita bingung gitu ini mau ngapain selanjutnya. Bagaimana cara kita mencari panjang DE gitu. Itu pakai kekongruenan segitiga ya. Pakai kekongruenan segitiga. Mengapa, Bu? Itu kan ada 2 buah segitiga yang nanti bisa kita lepas. 2 buah segitiga? Ya, yang pertama segitiga ADE dan segitiga ABC. Ya. Segitiga ADE dan wah, apa ya? Ternyata bangun ini memiliki 2 segitiga ya. Wow. Oke. Terkadang sulit disadari fakta-fakta sederhana seperti ini. Benar ya, ini terdiri dari 2 buah segitiga. Oke, lalu Bu? Benar ya, ada 2 buah segitiga. Kalau mungkin pendapat saya sendiri sepertinya bukan menggunakan kekongruenan, tapi lebih kepada kesebangunan. Karena kongruen itu artinya... Iya, betul, kesebangunan. Ya. Halo Mas Dias. Halo Pak. Ya, ada apa Pak? Boleh berpendapat Mas Dias? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Jakbar dari SMP Singkole, Provinsi Sulawesi Selatan, Mas Dias. Kalau kita baca redaksi soal ya, maksud saya Mas Dias. Ini kalau gurunya tidak membaca dengan baik-baik,
maka dia langsung menggunakan kesebangunan seperti yang Pak Mas Dias sampaikan tadi. Tetapi kalau dia gurunya teliti, maka dia tidak berani ini. Agak sulit, dia harus buktikan dulu apakah betul sebangun atau tidak. Karena di sini kita tidak tahu apakah garis DE atau ruas garis DE dan BC itu sejajar atau tidak. Tidak ada bahasa itu di dalam redaksi soal. Wah, benar, sehingga ya, harus dibuktikan apakah betul sebangun atau tidak. Kecuali kalau ada redaksi soal mengatakan sehingga sedemikian rupa garis DE sejajar dengan BC, maka bisa langsung menggunakan sifat sebangunan itu. Tapi karena di sini tidak ada, maka harus dibuktikan dulu apakah segitiga ABD itu ADE benar-benar sebangun dengan segitiga ABC. Nah, itu. Kemudian koreksi sedikit juga Mas Dias. Iya, Pak. Sedikit saja. Ini kan hanya bahasa saya. Biasa karena bahasa kita diketahui oleh siswa karena kita dianggap sebagai guru yang profesional. Pertanyaannya berapakah? Bukan berapakan. Itu mungkin perlu diperbaiki bahasa. Nah, itu tipu mungkin ya, Pak. Terima kasih. Ya, saya sering ditegur oleh siswa saya. Mungkin sebelum belajar matematika dia belajar bahasa Indonesia dulu, Mas, tanda baca dan seterusnya. Akhirnya kami ini kritikan yang baik bagi anak-anak untuk kita sebagai guru yang cenderung mengabaikan tanda-tanda baca dalam penulisan bahasa matematika. Ya, itu demikian dari saya, Mas Dias. Terima kasih, Pak. Oke. Memang ini tipe berapakan itu tidak ada dalam bahasa manapun. Mungkin ini berapakah ya betul atau berapa? Ya, nanti kita perbaiki. Oke, terima kasih Pak Kamal. Tadi ada informasi ya. Kita boleh mengatakan misalnya nih, segitiga PST sebangun dengan segitiga PQR apabila diketahui bahwa sisi ST sejajar dengan sisi QR. Apabila di soal ada redaksi seperti itu, ada yang menyatakan bahwa ST sejajar QR, maka boleh kita mengatakan PST sebangun PQR. Yang jadi masalah di sini ya benar bahwa tidak diketahui apa hubungan DE dan BC, apakah sejajar ataukah tidak. Ini yang menjadi masalah dalam kesebangunan. Tapi mungkin sebelum kita mengarah ke hal tersebut, sebelum kita membuktikan atau menggunakan teorema tersebut, biasanya kita menduga-duga terlebih dahulu. Jadi misalnya seperti ini. Kita hapus ini. Misalnya kita bertemu dengan segitiga ini di awal. Nah, kita menduga-duga dulu, kira-kira ini menggunakan teorema apa? Apakah dengan Pitagoras, ataukah kesebangunan, ataukah teorema proyeksi, atau teorema lainnya? Nah, jadi kita menduga dulu. Nah, misalnya kita menduga, wah, kira-kira ini sepertinya menggunakan teorema Pitagoras. Nah, jadi memang kita menduga dulu. Itu kalau menduga tidak apa. Nah, kita menduga ini sepertinya menggunakan teorema Pitagoras. Lalu kita melihat, apakah di sini ada sudut yang siku-siku? Oh, tidak ada. Oh, maka soal ini tidak bisa diselesaikan menggunakan Pitagoras. Nah, kita coba lagi menduga, kira-kira teorema apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Menduga-duga lagi, oh ini terdiri dari dua segitiga, mungkin bisa ya menggunakan kesebangunan. Jadi, kesebangunan di sini masih berupa dugaan. Dan benar seperti yang Pak Kamal katakan, kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa dua segitiga ini sebangun. Kita hanya bisa menduga saja bahwa, oh sepertinya ini menggunakan kesebangunan. Tapi untuk menyatakan dua segitiga ini sebangun, oke, itu menjadi masalah yang lain. Tapi benar, kita boleh menduga menggunakan kesebangunan. Karena di sini ada terlihat ya, ada dua segitiga. Biasanya kalau ada dua segitiga ini ya ujung-ujungnya ke kesebangunan. Seperti itu. Dan karena materi ini adalah materi kesebangunan, jadi ya soal ini diselesaikan menggunakan kesebangunan. Sebelum kita membahas teorema kesebangunan, ini ada gambar yang lebih bagus ya. Nah ini gambar yang lebih
rapih, lebih lurus. Dan di sini terlihat bahwa ternyata DE itu tidak sejajar dengan BC. Jadi memang kita tidak bisa langsung menyatakan dua segitiga itu sebangun. Oke. Kenapa kesebangunan? Jadi kenapa kita harus menggunakan kesebangunan di soal yang sebelumnya? Kira-kira Bapak dan Ibu ada pendapat? Oh, soal yang sebelumnya harus menggunakan kesebangunan karena tadi ada dua buah segitiga misalnya. Atau, oh, soal yang tadi itu harus menggunakan kesebangunan karena kita mentok gitu. Kita perlu informasi tambahan. Atau alasan lainnya kenapa kita harus menggunakan kesebangunan. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Mengapa kesebangunan itu penting? Apa istimewanya kesebangunan? Bagaimana peran kesebangunan dalam membantu kita menyelesaikan suatu masalah matematika? Jika pendapat saya sendiri, bisa kembali ke slide sebelumnya. oh boleh Pak. Ya, ini kalau kita lihat gambarnya sih hanya baru satu modal utama kita ya sebagai guru. Konsep kesebangunan, yaitu ada sudut yang sudut BAC dan sudut BAE. Tetapi untuk sisinya ini kita ganti huruf ini. Bandingannya sama atau tidak? Katanya tidak, sehingga memang soal ini menurut saya dengan menggunakan konsep kalau kita mau menggunakan konsep kesebangunan, karena modalnya sudut sisi sulit juga, harus dibuktikan kecuali memang ada bahwa sedemikian hingga garis DE sejajar dengan BC, baru ini menggunakan kesebangunan. Demikian dari saya, Mas Dias. Oke, terima kasih Pak. Ya, kita akan coba melihat bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Namun sebelumnya saya ingin berbagi terlebih dahulu mengapa kita harus menggunakan kesebangunan dan kapan sebaiknya kita menggunakan kesebangunan. Ini dia. Ketika melihat soal dan bingung harus melakukan apa. Nah, ketika kita mengalami kondisi yang seperti ini, melihat soal geometri dan bingung harus melakukan apa, maka kita bisa mulai dengan mencari dua buah segitiga yang sebangun. Nah, memang apa sih spesialnya kesebangunan? Nah, ternyata ini dia yang spesial dari kesebangunan. Bisa memberikan informasi tambahan. Nah, ini yang penting. Bisa memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil akhir yang dicari. Jadi, kenapa kita sebaiknya menggunakan kesebangunan? Karena kesebangunan bisa memberikan
informasi tambahan. Oke, apa yang dimaksud? Kita akan coba melihat slide yang berikutnya. Namun mohon maaf sebelumnya, mohon audionya dikondisikan. Terima kasih. Oke, kita melihat jawaban dari soalnya. Nah, ini ada segitiga yang awal tadi, segitiga di soal, besar sekali ya. Dan benar bahwa segitiga ini terdiri dari dua buah segitiga. Kita coba pisahkan saja. Ada segitiga ABC yang besarnya, dan ada segitiga ADE, segitiga yang lebih kecil. Namun di sini karena suatu alasan, kita balikan posisinya. D-nya menjadi di kanan, dan E-nya menjadi di kiri. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Panjang AB-nya berapa? Ya, kita lihat di sini. Ada 4, ada 2, kita jumlahkan jadi 6. AC-nya jadi 8 dan BC-nya tetap 8. Oke, sedangkan AE-nya sendiri sudah diketahui yaitu 3. AD-nya adalah 4. Jadi karena suatu alasan kita membalikan titik D dan titik E. Oke, di sini ada beberapa pesan. Dari Pak Imam. AD-nya sebanding dengan AC. Oke, AD sebanding dengan AC. Sudut A-nya sama, sisi AE sebanding dengan AB. Oke. Benar ya? Jadi, pertama, karena sudut BAC sama dengan sudut EAD. Ini BAC sama dengan EAD. Mengapa sama? Ya, karena memang berasal dari kondisi yang sama. Ini sudutnya berimpit. Jadi walaupun misalnya kita pisah, nah sudutnya akan tetap sama. Lalu ada keterangan juga, apabila AB per AC sama dengan AE per AD. AB 6, AC 8. AB per AC 6 per 8. Sama dengan AE per AD. AE-nya 3, AD-nya 4. AE per AD 3 per 4. Kira-kira sama tidak? 6 per 8 dengan 3 per 4. Sama ya, ini senilai. Nah, karena dua sisi sebanding, dan satu sudut yang diapit sama besar, maka kita boleh mengatakan bahwa kedua segitiga tersebut sebangun. Jadi, memang ada kondisi-kondisi di mana kita boleh mengatakan dua segitiga itu sebangun. Salah satu kondisi yang harus dipenuhi adalah ini dia. Dua sisi sebanding atau senilai dan satu sudut yang diapitnya itu sama besar. Maka kita boleh mengatakan dua segitiga itu sebangun. Jadi ternyata sebangun ya, walaupun memang tidak menggunakan kesejajaran. Walaupun memang DE dan BC tidak sejajar, tapi jalan masuk kepada kesebangunan itu tidak hanya dengan kesejajaran. Masih ada jalan lainnya untuk kita bisa mengatakan dua segitiga itu sebangun. Oke, kita melihat ya. Kita udah tahu bahwa dua segitiga ini sebangun. Nah, lalu apa yang bisa kita dapatkan dari kesebangunan? Oke, tadi masih ingat ya. Dan karena kesebangunan bisa memberikan informasi tambahan. Apa yang maksud informasi tambahan di sini? Jadi misalnya kita sudah tahu bahwa dua segitiga ini sebangun, maka informasi tambahan yang bisa kita peroleh adalah ini dia. AB per BC, AB per BC sama dengan AE per ED. Jadi karena kita telah mengetahui dua segitiga itu sebangun, maka kesebangunan itu memberikan informasi kepada kita. Dan inilah informasinya. Di soal tidak diketahui
Di soal tidak diketahui perbandingan AB banding BC itu berapa. Tapi kesebangunan memberitahu kita bahwa AB per BC itu sama loh, nilainya sama dengan AE per ED. Sesuatu yang tidak kita ketahui di soal, nah, kesebangunan memberitahu. Jadi ini itu informasi yang dikasih sama kesebangunan sebetulnya. Nah, apa manfaatnya informasi ini? Oke, kita lihat ya. AB-nya 6. BC-nya 8. AE-nya 3. ED-nya yang ditanyakan. 6 ber 8 sama dengan 3 per ED. 6 per 8 sama dengan 3 per ED. Ini bisa ditebak. 6 per 8 itu sama dengan 3 per berapa sih? Atau untuk cara mencari ED dengan menggunakan rumus, bisa menggunakan kali silang. 8 kali 3 bagi dengan 6. 8 kali 3, 24. Nah, dibagi dengan 6. 24 bagi 6, hasilnya adalah 4. Dan selesai ED-nya adalah 4. Tadi kita di awal sekali bingung. Ini bagaimana cara mengolah angka-angkanya? Bagaimana cara kita untuk mencari panjang DE? Karena memang di soal tadi informasinya itu minim sekali. Di soal itu hanya diberikan panjang AE sekian, panjang AD sekian. Hanya panjang-panjang saja, tapi tidak diketahui hubungan-hubungan dari panjang sisi itu. Nah, oleh karena itu kita menggunakan kesebangunan. Wah, ternyata kesebangunan itu memberikan kita informasi tambahan yang sangat bermanfaat sekali. Informasi tambahan ini bisa membantu kita untuk mencari apa yang kita inginkan. Jadi, inilah tujuan kenapa kita menggunakan kesebangunan untuk mencari informasi tambahan. Ketika informasi tambahan ini kita olah, maka kita bisa mendapatkan apa yang kita cari. Seperti itu, ya. Oke, kira-kira apa saja informasi tambahan yang bisa didapat dari kesebangunan? Dua segitiga ini sebangun. Nah, ini sebangun. Sebangun. Nah, kira-kira selain informasi ini, informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari dua segitiga yang sebangun ini? Ada yang mau berpendapat? Oke, perbandingan sisi. Nah, benar ya. Jadi, selain AB banding BC, sebenarnya ketika dua segitiga itu sebangun, maka perbandingan sisi manapun yang bersesuaian, itu akan sama. Jadi tidak hanya AB banding BC saja, tapi bebas. Misalnya AC berbanding dengan BC. Nah, ini pun akan sebanding dengan sisi yang bersesuaiannya, yaitu AD per ED. Dan ada lagi yang lain. Ada AB per BC, itu sebanding dengan AE per ED. Ada juga AC per BC, itu sebanding dengan AD per ED. Dan intinya sisi manapun yang kita bandingkan itu akan senilai dengan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Jadi tidak hanya ini saja ya, tapi ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari kesebangunan. Ada perbandingan sisi ini, ada perbandingan sisi ini, dan tentunya masih ada perbandingan sisi yang lain. Oke, jadi perbandingan sisi-sisinya senilai. Kira-kira apa lagi yang bisa kita peroleh dari kesebangunan? Oke, di sini ada jawaban dari Pak Rizky dan Pak Kamal. Oke, sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, ya.
Jadi tidak hanya perbandingan sisi saja, tapi ternyata sudut-sudutnya pun sama besar. Sudut BAC sama dengan sudut EAD. Sudut ABC-nya sama dengan sudut AED. ACB sama dengan ADE. Nah, saya tandai ini. Kalau misalnya sudut BAC dan EAD ini sudah diketahui di soal. Karena kan di awal itu ini berimpit ya. Jadi walaupun tanpa kesebangunan, kita bisa mengetahui bahwa sudut BAC itu sama dengan sudut EAD. Nah, tapi yang menariknya, di soal tidak dikasih tahu apa hubungan sudut B dan sudut E. Di soal tidak tahu, tapi kesebangunan memberitahu. Kesebangunan memberitahu bahwa sudut B itu sama loh dengan sudut E. Sudut C itu sama dengan sudut D. Sesuatu yang di awal, di soal sebelumnya, kita tidak tahu apa hubungan sudut-sudut itu, tapi dari kesebangunan memberitahu. Jadi kesebangunan itu bisa memberikan banyak sekali informasi. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama besar, sudut-sudutnya juga sama besar. Itu informasi yang banyak sekali. Yang mungkin di beberapa kasus informasi itu penting dan kita butuhkan. Seperti itu. Jadi ada banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh dari kesebangunan. Andaipun misalnya kita melihat suatu soal dan kita bingung harus melakukan apa, nah kita boleh mencari dua segitiga yang sebangun. Mengapa harus mencari dua segitiga yang sebangun? Karena dari kesebangunan itu bisa ada banyak sekali informasi yang bisa kita olah untuk bisa mencari hasil akhir yang kita cari. Oke, inilah kesebangunan. Ada banyak sekali informasi yang bisa diperoleh dari dua segitiga yang sebangun, yaitu perbandingan sisi-sisinya sama besar dan sudut-sudutnya sama besar. Informasi itu ya kita ambil sesuai kebutuhan, kita olah untuk mendapatkan hasil yang kita cari. Oke, kapan kita boleh mengatakan dua segitiga yang sebangun? Ini pertanyaan menarik. Kira-kira apakah dua segitiga tersebut sebangun? Sebangun, Kak. Oh, maaf. Ya, Bu Rizky. Mengapa dua segitiga ini sebangun? Kalau kita lihat, memang perbandingan sisi-sisinya sama besar ya. 12/8 itu senilai dengan 6/4 ya. Nilainya sama-sama 1,5 ya, senilai. Iya, dari perbandingan BA dibanding AC yang sama seperti dengan perbandingan IP dibanding PQ. Oke, jadi benar ya, 12/8 itu sama dengan 6/4. Dua sisi sebanding. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Kira-kira apakah informasi ini saja cukup untuk membuat kita boleh memutuskan dua segitiga ini sebangun? Belum cukup, Pak. Belum cukup. Betul. Kurang apanya, Pak, kira-kira? Sudutnya satu lagi yang harus kita tahu. Oh, iya benar. Kita tidak tahu ya, ini sudutnya sama atau tidak? Tidak. Tidak dikasih tahu ya. Iya. Terima kasih. Jadi memang dalam menentukan dua segitiga yang sebangun juga perlu ada kehati-hatian ya. Jadi ya belum tentu. Oke, kecuali kalau diketahui sudut BAC sama dengan sudut QPR, maka ya boleh kita mengatakan dua segitiga itu sebangun. Tetapi apabila hanya perbandingan sisi-sisinya saja yang sebanding, itu ya masih meragukan ini sebangun atau tidak gitu kan. Tergantung sudutnya itu. Oke, ada yang dinamakan postulat. Ya, mungkin ini sering ya dipelajari oleh siswa kelas 9. Dua segitiga dikatakan sebangun. Oke.
izin mengkondisikan suasana. Oke. Oke, baik. Ya. 2 segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu di antara 3 postulat berikut. Oke. Ada postulat apa saja? Kira-kira? Saya di sini mungkin menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya umumnya itu menggunakan si dan su, sisi dan sudut, saya di sini menggunakan A dan S, angle dan side. A itu untuk sudut, S itu untuk sisi. Ya ini jadi lebih pendek gitu. Jadi SAS ini jika ditranslate ke bahasa Indonesia mungkin berarti si, su, si. 2 sisi sebanding dan 1 sudut yang diapit sama besar. Seperti itu. Contohnya ya seperti yang sebelumnya ya. Oh ini ada 2 sisi yang sebanding, tapi sudutnya belum diketahui. Nah, maka belum boleh. Kecuali kalau misalnya sudut yang diapit itu telah diketahui, maka kita boleh mengatakan 2 segitiga itu sebangun. Postulat yang kedua adalah postulat SSS, 3 sisi sebanding. Saya ambil contoh, misalnya di sini ada panjangnya 12. Di sini ada panjangnya 8, dan di sini panjangnya adalah 6. Di sini panjangnya 4, ini 3, ini 6, dan ini 3. Kira-kira apakah segitiga ABC dan PQR itu sebangun? Sebangun, Pak. Sebangun. 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 Sisi. Oke. 3 sisinya sebanding. Tapi saya tidak melihat perbandingannya. Di sini 12/4. Di sini 8/6. 1/2 perbandingannya. Dibalik, diputar. Apa saja Pak yang sebanding? Jadi QR dengan BA. Oke. Terus BC dengan QP dan PR dan AC. Apa saja Pak? QR dan BA? Saya ulangi. Okay. Jadi sisi dari yang kecil ke yang besar. Dari QR sebanding dengan AB. Oke. Selanjutnya QP sebanding dengan BC. Sebanding berikutnya dengan BC. BC. Kemudian PR sebanding dengan AB. Sebanding dengan AB. Ya. AC. PR dengan AC. Oke, maaf Pak. Okay. Iya, jadi perbandingan 1/2. Oke, kita coba cek ya. QR 6 banding 12. Oke, 1/2. 4/8. Oke, 1/2 dan ya 3/6. 1/2. Oke, jadi ada ya sisi-sisi yang sebanding. 3 sisi sebanding, maka 2 segitiga itu sebangun. Walaupun mungkin di sini tidak bersesuaian. Oh, ini 12 dan 4, 8 dan 6. Itu tidak masalah karena memang dalam postulatnya sendiri di sini hanya dikatakan syaratnya adalah 3 sisi sebanding. Tidak peduli bagaimana urutannya. Apakah urutannya itu terbalik atau acak-acakan itu tidak masalah. Yang penting ada 3 sisi yang sebanding, maka kita boleh mengatakan 2 segitiga itu sebangun. Oke, ya benar. Ini sebangun ya. Dengan perbandingan 1/2. Postulat yang ketiga adalah postulat, nah ini dia. Sudut triple A. 3 sudut sama besar. SAS, SSS, dan AAA. ASA itu untuk kekongruenan jika tidak salah. Kita ambil misalnya ini sudutnya adalah 30. Ini sudutnya adalah 80 derajat. Nah, ini sudutnya adalah
berapa ya? 70 saja. Ini sudutnya samakan sajalah 30. Oke, pertanyaannya, apakah segitiga ABC dan segitiga PQR itu sebangun? Aku juga. Nah, aku juga teko kono ya. Penerbitnya lali aku koncoku sing nang kono. Sebangun atau tidak ya ini dua segitiga ini. Kenapa ini Pak Dias? Kira-kira sebangun atau tidak? Dua Pasti sebangun. Oh, mengapa Pak? Karena cari sudut yang belum diketahui itu pasti sebangun. Ya benar ya. Jadi cukup mencari sudut yang belum diketahui. Karena memang ada suatu teorema yang mengatakan jumlah sudut-sudut pada segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi kalau misalnya dua sudut sudah diketahui, maka tentunya sudut yang ketiga bisa diketahui. 80 tambah 30 itu adalah 110. 110 ditambah berapa agar jadi 180? Ditambah 70. Oke, 30 tambah 70 itu 100. 100 ditambah berapa agar menjadi 180? Oh, ditambah dengan 80. Ya, karena di sini sudut-sudutnya sama ya. Ada 30-nya, ada 80-nya, ada 70-nya juga. Maka ya, kita boleh mengatakan dua segitiga ini sebangun. Walaupun memang di awal hanya diketahui dua sudut saja, tapi kan kita bisa mencari sudut yang lain. Dan ternyata ya sama, walaupun memang posisinya tidak bersesuaian, itu tidak masalah. Yang penting ada sudut-sudut yang samanya. Ada 70, ada 80, dan ada 30. Ketiga sisi sama besar sudutnya. Maka kita boleh mengatakan dua segitiga itu sebangun. Jadi bagaimana kita boleh mengatakan dua segitiga itu sebangun? Ternyata ada 3 buah kondisi. Ada 3 buah postulat yang bisa kita gunakan. Ada sisi, sudut sisi, ada sudut, 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 dan ada sisi, 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 dan ada sudut, sudut, sudut. Oke, sebagai catatan, ya, S itu side, bahasa Inggris dari sisi, dan A adalah angle, bahasa Inggris dari sudut. Demikian. Jadi memang kesebangunan ini mungkin perlu ketelitian dalam memutuskan apakah dua segitiga itu sebangun atau tidak. Soalnya ya kadang di Olimpiade itu berbeda gitu dengan soal-soal di kelas. Biasanya kalau soal di kelas itu kayak gini, soal Olimpiade si pembuat soalnya biasanya apa ya, ingin bermain gitu. Langsung zoom iso. Oke, terima kasih. Ya biasanya pembuat soalnya itu menyelipkan trik-trik khusus, rahasia-rahasia khusus di soal tersebut, sehingga kalau tidak teliti biasanya terkecoh dengan si pembuat soal. Seperti itu. Sebagai tambahan dalam kesebangunan ada juga teorema yang kita perlukan, yaitu teorema kesejajaran. Ini akan membantu kita dalam menentukan mana dua segitiga yang sebangun. Diberikan garis sejajar M dan N. Jadi M dan N ini garis yang sejajar. Dan garis K.
yang memotong M dan N sehingga terbentuk sudut seperti pada gambar. Oke, di sini ternyata ada nama-namanya. Misalnya A dan B itu dinamakan sudut dalam sepihak. A dan C dinamakan sudut dalam berseberangan, dan A dan D dinamakan sudut sehadap. B dan C itu juga ada namanya. Jika tidak salah namanya adalah apa ya? Ada. B dan C ada namanya. Lalu C dan D. Berpelurus. Ah ya itu. B dan C itu sudut berpelurus. Sedangkan C dan D itu sudut bertolak belakang. Nah ya, bertolak belakang. Jadi ada nama-namanya dari setiap sudut. Terima kasih. Nah, cuman kita coba fokus di sini saja. Ya walaupun yang tadi juga ada nama-namanya. Oke, ternyata dalam sudut-sudut tersebut ada hubungan. Misalnya di dalam ini, sudut dalam sepihak. Ternyata jumlah dari sudut dalam sepihak itu jumlahnya adalah 180 derajat. Dan diketahui juga katanya sudut A itu sama dengan sudut C dan sama dengan sudut D. Artinya yang tadi, sudut yang bertolak belakang itu nilainya pasti sama. Ya, ini mungkin akan kita butuhkan dalam menyelesaikan soal-soal terkait dengan kesebangunan. Oke, sesi pertama selesai. Di sini ada suatu kalimat terlebih dahulu yang dikatakan oleh Albert Einstein, ya, ilmuwan paling terkenal di abad 20. Jangan direpotkan oleh kesulitan Anda terhadap permasalahan matematika. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa potensi yang Anda miliki jauh lebih besar. Oke, kita langsung lanjut ke sesi yang kedua. Ya, soal nomor 2. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara menggambar soal geometri, mempelajari kenapa kita harus menggunakan kesebangunan. Lalu bagaimana cara kita menentukan dua segitiga itu sebangun. Lalu informasi apa saja yang bisa kita dapat dari kesebangunan. Dan teorema kesejajaran yang mungkin bisa membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal kesebangunan. Jadi tadi sudah banyak sekali ya yang kita pelajari. Nah, kita langsung masuk ke soal yang kedua. Jadi bisa dikatakan apa perbedaan soal 1 dan 2? Soal 1 itu kita membahas konsep tentang kesebangunan, kapan kita boleh mengatakan dua segitiga itu sebangun dan lainnya. Sedangkan soal nomor 2 ini kepada konsep berpikir, kepada proses berpikir. Jadi bisa dikatakan soal nomor 2 ini ya lebih sulit dari soal yang pertama. Tujuannya adalah untuk melatih konsep berpikir kita. Apa yang kita pelajari di soal pertama, coba kita terapkan di soal yang kedua. Untuk proses menggambar, kita skip saja. Nah, kita langsung saja ambil gambar yang bagusnya. Oke, diberikan jajar genjang A, B, C, D. Titik E terletak pada BC, oke. Garis DE memotong diagonal AC di G. Oke. Perpanjangan DE dan perpanjangan AB itu berpotongan di F. Oke. Lalu jika panjang DG-nya adalah 6, GE-nya adalah 4, EF-nya adalah berapa? Wow. Jadi terasa ya perbedaan antara soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 1 itu tadi terlihat sederhana. Sedangkan soal nomor 2, garisnya sendiri ada banyak, bersilangan, berpotongan, diperpanjang. Nah ini ya es campur lah istilahnya, campur aduk di sini. Nah jadi memang soal nomor 2 ini apa yang kita bahas akan lebih kepada bagaimana cara kita menyelesaikan soal-soal kesebangunan. Misalkan kita sudah paham nih konsep kesebangunan,
Bagaimana cara menentukan dua segitiga yang sebangun? Tapi kan terkadang dalam soal olimpiade itu tidak hanya konsep dasar saja yang diperlukan, tapi juga proses berpikirnya, proses analisisnya. Nah, itu yang akan kita pelajari di soal kedua ini. Bagaimana cara kita melakukan proses berpikir dalam menyelesaikan soal-soal terkait dengan kesebangunan. Kita langsung mulai saja. Oke, tujuan kita sebetulnya sederhana. Karena ini materinya mengenai kesebangunan, maka prosesnya adalah pertama, menentukan dua segitiga yang sebangun. Nah, jadi menentukan dua segitiga yang sebangun. Jadi mencari mana saja yang sebangun. Setelah ditemukan segitiga-segitiga yang sebangun, nah, kita akan memperoleh informasi tambahan tentunya dari kesebangunan itu. Setelah kita memperoleh informasi tambahan, maka kita menganalisis informasi itu. Analisis informasi, dan setelah analisis informasi itu dianalisis, kita dapatkan hasil akhirnya. Jadi ternyata ada beberapa proses untuk mendapatkan hasil akhir menggunakan kesebangunan. Mencari segitiga yang sebangun, mendapatkan informasi, menganalisis informasi itu, dan selesai. Ada 3 langkah yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan soal kesebangunan. Oke, kita ke langkah yang pertama, menentukan dua segitiga yang sebangun. Oke, langkah yang pertama saja ini sudah sulit sebetulnya. Yang jadi masalah di sini segitiganya ada banyak sekali. Kan kalau di soal nomor 1 itu hanya ada 2 segitiga. Jadi mudah gitu kan. Kita tinggal menentukan apakah 2 segitiga itu sebangun atau tidak. Nah, yang jadi masalah di soal ini, ada segitiga DGA. Ada segitiga DGC. Nah, ini kita nentuin apakah DGA dan DGC itu sebangun. Nah, itu sulit ya, menentukan pasangan mana yang sebangun di gambar ini. Ini segitiganya saja ada banyak kan. Ada DGA, ada juga yang besar ini. ADF. Wah, ini besar sekali. Apakah ADF itu sebangun dengan DCE? Itu juga harus kita buktikannya karena memang tidak bisa menebak-nebak saja. Harus ada postulat yang mendukung argumen kita. Oke, langkah yang pertama, menentukan dua segitiga yang sebangun. Kira-kira di gambar ini, segitiga mana saja yang sebangun? ADG, CGE. Oke, ADG, kita tebalkan saja. Kita akan CGE. CGE. Postulat apa yang mendukung argumen ini? Waduh. Pak, ini kesejajaran tadi. Sudut yang sama besar, sudut A. Mana sudut yang samanya, Pak? Sudut A dan sudut C. Oke, ini karena D dan CE itu sejajar. Oke, ini jajar genjang ya. Jadi ya, sejajar dia. Dan AD dan CB itu sejajar atau CE. Ya. Jadi boleh ya menggunakan teorema kesejajaran. Sudut dalam berseberangan. Oke, sama nilainya. Oke, satu sudut ini sama. Lalu ada lagi Pak yang sama? Segitiga ADF dengan BEF sebangun. Oh, ini dulu Pak. Kita membuktikan apakah ini sebangun atau tidak. Karena kan ini baru berupa argumen. Belum ada postulat yang mendukung bahwa dua segitiga ini sebangun. Jika hanya argumen biasa itu kita ragu. Tapi kalau ada postulat yang mendukung, kita yakin.
Aduh, siap. Izin untuk isikan dua sana. Terima kasih. Pak Dias mungkin itu sudah jelas sudut-sudutnya kan sama itu Pak Dias. Sudut-sudut ya. Sama ya Pak? Sudutnya itu sama. Mana kacamata? Iya. Terima kasih. Oke, ya benar ya Pak. Jadi karena sudut-sudutnya sama, oke, maka kita boleh menggunakan postulat triple A untuk meyakinkan bahwa benar segitiga DGA dan segitiga GCE itu sebangun. Tadi ya, sudut A dan sudut C, sudut D dan sudut E, lalu sudut yang bertolak belakang di titik G itu sama. Jadi karena tiga sudut sama besar, maka dua segitiga itu sebangun. Oke, kita dapat ya kesebangunan yang pertama, DG A dan GCE. Oke, kira-kira ada lagi kah sudut segitiga yang sebangun? Tadi Mas Dia segitiga ADF dengan BEF. ADF dan BEF. Wah. ADF itu yang besar ya, dan BEF yang lebih kecil. Kira-kira menggunakan postulat apa Pak untuk menentukan dua segitiga tersebut itu sebangun? Menggunakan sudut yang sama semua. Sudutnya yang pertama kan sudut AFD dengan BFE sama karena berhimpit. Oke, berhimpit ya. Kemudian sudut DAF dengan EBF itu karena sehadap. Karena kan garis AD dengan BS pasti sejajar. Karena sifat jajar-pinjam tadi. Oke, jajar-pinjam. Sudah ada dua sudutnya yang sama, maka akibatnya sudut ADF dan BEF juga pasti sama. Oke. Ya, jadi karena ada dua sudut yang sudah sama, sudut ketiganya pasti sama. Keren Pak. Nah, karena ada tiga sudut sama besar, ya, dengan menggunakan postulat triple A, sudut-sudut-sudut. Dengan menggunakan postulat sudut-sudut-sudut, ya, maka kita boleh menentukan bahwa benar ADF dan BEF itu sebangun. Ada banyak sekali ya segitiga yang sebangun. Ini segitiganya juga ada banyak. Segitiga ABC dengan ADC juga sama. Apa Pak? ABC dengan ADC. Itu udah kongruen ya Pak ya? Ya kan sebangun juga. Iya benar. Kalau kongruen pasti ya sebangun kan? Iya benar Pak. Pertanyaannya tadi kan yang mana sebangun, jadi pasti ya boleh salah satunya ABC dengan ACD. Ya benar Pak, boleh. Nah, untuk simbol kesebangunan sendiri itu seperti bendera sebangun. Tapi karena ABC dan ADC itu kongruen, nah maka ada sama dengan. Nah, ini simbol dari kekongruenan. Kongruen itu sama persis. Oke, jadi ada banyak sekali ya segitiga yang sebangun karena memang segitiganya sendiri ada banyak. Dan oleh karena itu langkah pertama ini juga cukup sulit. Tapi ya bisa ya dengan melihat mana sudut yang sehadap, mana sisi yang sejajar. Dengan melihat ciri-ciri itu kita bisa menentukan dan mendapatkan beberapa pasangan segitiga yang sebangun. DAF dan ECD, lalu segitiga CGD dan AGF, lalu segitiga DGA dan EGC itu sebangun. Dapat dibuktikan dengan postulat AAA. Jadi dalam langkah pertama ini, dalam menentukan mana saja segitiga yang sebangun, memang cukup sulit. Tapi biasanya jika siswa telah mengerjakan banyak sekali soal kesebangunan, misalnya sudah mengerjakan puluhan atau bahkan ratusan soal kesebangunan, maka siswa akan lebih cepat dalam menentukan mana saja segitiga yang sebangun. Jadi biasanya kalau misalnya siswa itu udah mengerjakan banyak sekali soal, ketika melihat ini itu langsung tahu, oh ini sebangun dengan ini, oh ini sebangun dengan ini.
Berbeda dengan siswa yang baru pertama kali melihat sebangunan. Itu berpikir dulu, kira-kira ini sebangun tidak dengan ini? Kira-kira ini sebangun tidak dengan ini? Seterusnya. Seperti itu. Jadi, langkah pertama ini bisa lebih mudah dilakukan apabila siswa telah mengerjakan banyak sekali soal terkait dengan kesebangunan. Oke, kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah informasi tambahan. Jadi di sini sudah kita dapatkan banyak sekali kesebangunan dan mungkin ada lagi yang lainnya. Tidak hanya 3, tapi mungkin bisa jadi 4 atau 5 pasang segitiga yang sebangun yang terdapat di gambar ini. Oke, itu langkah yang pertama. Mencari mana saja 2 segitiga yang sebangun. Cukup sulit, tapi kalau sudah terbiasa itu bisa menjadi lebih mudah. Oke, langkah yang kedua adalah mencari informasi tambahan. Mengapa ini harus dilakukan? Karena ini ada segitiga yang sebangun yang pertama. Dari yang pertama saja, ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Ada banyak sekali perbandingan sisi yang bisa kita dapatkan dan banyak sekali kesamaan sudut yang bisa kita peroleh. Lalu dari kesebangunan yang kedua juga diperoleh banyak sekali informasi. Dari kesebangunan yang ketiga ini juga diperoleh banyak sekali informasi. Yang tentunya kalau misalnya kita membawa semua informasi itu, mengolah semua informasi itu, maka akan sangat sulit sekali. Jika ada 2 atau 3 persamaan, ya kita cukup mudah untuk mengolahnya. Tapi apabila ada 9 persamaan, itu tentunya akan sangat sulit sekali untuk mengolahnya. Oke. Nah, jadi memang dalam langkah kedua pun perlu strategi. Perlu kita melakukan analisis kira-kira informasi mana saja yang akan kita gunakan. Karena ya jika digunakan semuanya itu akan sangat sulit sekali untuk mengolahnya. Seperti itu. Nah, ini langkah yang cukup sulit di yang kedua ini. Bagaimana kita mengambil informasi yang kita butuhkan. Di antara beberapa pasang segitiga yang sebangun tersebut, pilih pasangan segitiga yang dirasa bisa dimanfaatkan untuk mencari hasil akhir yang diinginkan. Jadi dari 3 atau mungkin di sini ada banyak sekali kesebangunan, anggaplah misal ada 5 pasang. Nah, mungkin saja tidak harus 5 pasang itu yang kita olah. Cukup 1 atau 2 pasang segitiga yang kita olah. Karena 5 pasang itu terlalu banyak ya. Jadi mungkin hanya 1 atau 2 pasang segitiga saja yang dapat membantu kita menyelesaikan soal ini. Nah, untuk menganalisisnya sendiri boleh seperti ini. Misal dipilih pasangan segitiga yang sebangun, yaitu segitiga CGD dan segitiga AGF. Nah, dari segitiga yang sebangun ini diperoleh perbandingan ini, diperoleh informasi ini, bahwa CG per AG CG per AG itu senilai dengan DG per GF. Ini bersilangan, sisi yang sebandingnya, karena memang sudut yang samanya pun bersilangan. Ini sudut yang samanya bersilangan, akibatnya sudut yang sebandingnya pun bersilangan. Nah, untuk menganalisisnya kita boleh menebak-nebak saja. Informasi ini kita analisis, perbandingan ini kita analisis. Nah, setelah kita analisis, kita mengira-ngira apakah itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan soal. Jika dirasa bisa membantu, maka kita lanjutkan. Tapi jika dirasa informasi ini tidak bisa membantu kita, maka ya kita mencari informasi yang lainnya. Seperti itu. Jadi mencari informasi tambahan pun memang perlu suatu analisis. Karena tidak semua informasi yang kita peroleh, kita ambil, kita olah itu akan sangat banyak sekali. Tapi kita cukup mengolah informasi yang dirasa bisa membantu kita saja.
oh ini informasinya dirasa bisa membantu kita, maka ya sudah kita ambil yang itu. Kita analisis yang itu. Nah, jadi langkah kedua, mengambil mana saja informasi yang akan kita peroleh itu juga terkadang tidak terlalu mudah. Cara untuk menguasainya adalah dengan membiasakannya. Ya, kita langsung saja menjawab soal ini. Jadi karena segitiga CGD dan AGF itu sebangun, oke, maka diperoleh informasi tambahan yaitu CG per AG sama dengan DG per GF. CG per AG sama dengan DG per GF ini sama seperti yang sebelumnya. Karena segitiga DGA itu sebangun dengan segitiga EGC, oke, seperti yang kita dibuktikan di awal, DGA sebangun dengan EGC, maka informasi yang kita peroleh adalah CG per AG sama dengan GE per DG. CG per AG sama dengan GE per DG. Oh, ini ruas kirinya sama. Ruas kirinya sama-sama CG per AG. Jika ruas kirinya sama, maka tentunya ruas kanannya pun akan sama. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa DG per GF itu pasti sama dengan GE per DG karena ya ruas kirinya sama. Maka ruas kanannya sama. Oke, kita langsung substitusi saja angka-angkanya. DG-nya sudah diketahui, panjangnya yaitu 6. GF, G ke F itu tidak diketahui, tapi bisa kita pecah bahwa GF itu adalah GE ditambah dengan EF. GE-nya 4 tambah dengan EF. Sama dengan untuk yang di ruas kanannya, GE-nya sudah diketahui, yaitu 4, dan DG-nya pun sudah diketahui, yaitu 6. Kita kalikan silang, 6 dikali dengan 6, jadi 36. 4 plus EF kali 4. Maka 4 kali 4 jadi 16. EF kali 4 jadi 4 EF. 16 kita pindahkan maka menjadi 20. 20 sama dengan 4 EF. Kita bagi 4 di kedua ruas, maka selesai. EF sama dengan 20 per 4, yaitu 5. Dan inilah jawabannya. Tadi yang ditanya panjang EF. Sebenarnya kesebangunan itu bisa dikatakan mudah, karena memang walaupun soal nomor 2 ini sangat sulit, tetapi jawabannya itu hanya 4 baris saja. Hanya ini jawabannya. Slide-slide sebelumnya itu hanya membahas mengenai konsep berpikir. Tapi jawabannya sendiri sebetulnya hanya 4 baris ini saja. Oh, ini sebangun dengan ini, maka ini. Ini sebangun dengan ini, maka ini. Kita olah informasinya dan selesai. Kesebangunan bisa dikatakan mudah karena memang langkah-langkahnya itu sederhana. Kita mencari mana dua segitiga yang sebangun, kita memilih mana saja informasi yang mau kita olah, lalu kita mengolah informasi itu, dan selesai. Yang menjadi masalah dalam kesebangunan itu tadi, apabila di sini segitiganya ada banyak. Kalau segitiganya ada banyak, maka menentukan mana saja dua segitiga yang sebangun itu pun akan menyulitkan. Lalu kalau misalnya segitiga yang sebangunnya ada banyak, maka bagaimana kita memilih informasi tambahannya pun itu cukup menyulitkan. Lalu kalau misalnya informasi tambahan itu ada banyak sekali, maka mengolahnya itu juga menyulitkan. Tetapi apabila kita telah terbiasa, telah mengerjakan banyak sekali soal mengenai kesebangunan, yaitu sebenarnya kesebangunan bukan hal yang terlalu sulit. Oke. Soal yang sesulit ini saja jawabannya hanya 4 tadi. Oke, ya. Kesebangunan selesai. Di sini ada suatu hal yang menarik terlebih dahulu.
ada suatu gambar yang ya keduanya ini adalah penggali, sama-sama menggali. Bedanya penggali di atas itu baru mencoba sedikit, lalu merasa bahwa oh kok saya nggak dapet sih apa yang saya inginkan, lalu kembali lagi, dia menyerah. Sedangkan penggali kedua, walaupun dia sama-sama tidak mendapat apa yang dia inginkan, tapi dia tetap berusaha. Ini sering sekali terjadi di kalangan siswa. Siswa ingin paham matematika. Kita anggap Berlian ini sebagai paham matematika. Maka ada dua jenis siswa. Siswa yang jenis pertama adalah siswa yang dia mencoba, lalu dia merasa bahwa dirinya belum bisa, langsung menyerah. Dia mencoba beberapa menit, tapi langsung merasa, oh kok saya masih belum paham sih. Dia menyerah. Tapi siswa yang satunya ini berbeda. Ini biasanya siswa yang di atas rata-rata, siswa yang juara kelas atau bahkan juara olimpiade. Siswa ini mengalami masalah yang sama. Siswa ini walaupun di awal itu dia tidak paham, tapi dia terus berusaha. Ini dapat dilihat dari ciri-ciri, misalnya siswa olimpiade, siswa yang sudah juara nasional. Mengapa siswa yang sudah juara nasional tetap belajar setiap harinya selama berjam-jam? Sering mendengar seperti itu ya. Oh ini siswa sudah juara nasional, tapi siswa tersebut masih terus belajar selama berjam-jam setiap harinya. Mengapa demikian? Karena memang siswa tersebut menyadari bahwa dirinya tidak mampu. Oleh karena itu dia belajar selama berjam-jam. Hal itulah yang membuat dirinya bisa mencapai juara nasional tersebut. Gambar ini mungkin bisa ditafsirkan banyak hal, tapi saya sendiri menafsirkan bahwa siapa yang sampai kepada impian adalah mereka yang terus berusaha dengan kesabaran. Dan sebangunan selesai. Kita masih ada waktu sekitar 24 menit. Boleh kita coba untuk membahas soal-soal ini. Baik, Pak. Is mendeteksi tapi mendeteksi ana wifi. Oke, saya pun hari ini ada tugas mendeteksi sinyal GGN sinyal wifi MTS. Ada proses vaksinasi, tapi ya mungkin setelah pelatihan ini. Ini adalah latihan, boleh mungkin dicoba terlebih dahulu hingga pukul 9.30 WIB. Sekitar 13 menit lagi. Nanti di 10 menit terakhir kita akan coba membahas 1 atau 2 soal terkait ini. Ya. Oke, di sini mengapa saya membahas materi dasar? Karena memang PPT ini sebetulnya didesain untuk siswa. Jadi saya belum membuat untuk PPT khusus pendidik. Ini untuk siswa. Jadi ya sekalian saja saya sampaikan semua yang ada di PPT ini.
saya ambil acara wisuda. Oke, baik Bu. Ada banyak sekali kegiatan di Sabtu ini. Memang udah mulai akhir pembelajaran. SD ada yang udah samenan, ada yang lagi wisudaan, dan ya banyak lainnya. Ya sambil menunggu saya sambil bercerita mungkin mengenai organisasi yang menggagas ini, yaitu PENMA. PENMA ini adalah komunitas yang kepanjangannya adalah pendidik matematika. Jadi memang di dalam PENMA itu anggota-anggotanya adalah pendidik matematika. Saat ini PENMA ada beberapa program seperti yang pertama adalah TPM. Di sini temu pendidik matematika. Kita berbincang mengenai matematika. Webinar seperti ini sebetulnya banyak di YouTube, namun yang khusus matematika itu jarang. Jadi PENMA coba memfasilitasi saja temu pendidik matematika. Narasumbernya dari kalangan pendidik, lalu moderatornya pun dari kalangan pendidik. PENMA ini hanya memfasilitasi saja seperti Zoom, lalu menghubungi, dan lainnya. Ya, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari temu pendidik. Kuping. Memperhatikan suasana. Oke, jadi ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari temu pendidik. Misalnya kemarin itu bagaimana cara mengoperasikan Tipora. Jadi Tipora ini salah satu aplikasi yang bisa membantu kita untuk menulis persamaan matematika dengan lebih rapi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Word atau apa gitu, biasanya jika di print itu akan jadi acak-acakan dan kurang profesional. Tapi dengan menggunakan Tipora itu bisa lebih rapi, lebih enak dilihat, dan tentunya lebih profesional. Lalu di TPM 1 ada membahas mengenai fungsi-fungsi otak. Mengapa matematika itu penting? Dan apa hubungan matematika dengan otak? Itu apa pengaruh matematika terhadap proses berpikir kritis dan kreatif? Lalu di TPM kedua itu membahas mengenai bagaimana menilai dengan menyenangkan. Jadi apabila biasanya menilai itu hanya, oh ini siswa nilainya 100, ya sudah. Nah, tapi di TPM kedua, itu dibahas bagaimana agar proses penilaian itu menjadi menyenangkan. Salah satu fakta yang menarik adalah bahwa jika tugas siswa tidak dinilai, maka siswa akan menjadi enggan untuk mengerjakan tugas itu. Jadi, ya di TPM kedua itu seperti mengungkapkan penelitian-penelitian, sharing pengalaman apa yang guru alami. Ternyata kalau misalnya guru memberi tugas, lalu tugas itu tidak diperiksa atau tidak dinilai, maka siswa jadi enggan untuk mengerjakan tugas dari guru. Jadi memang proses penilaian itu juga adalah hal yang penting. Lalu dalam proses penilaian, tidak hanya angka saja. Tidak hanya, oh ini benar semua, nilainya 100. Nah, tidak hanya seperti itu, tapi kita bisa berinteraksi di tugas siswa. Jadi ketika kita menilai siswa, itu kita bisa berinteraksi, kita bisa memberikan bulatan, lalu mengkomentari, ini harusnya seperti ini, wah kamu hebat, atau komentar-komentar lainnya. Nah, menurut narasumber di TPM kedua, mengatakan bahwa jika kita memberikan komentar di dalam tugas siswa, siswa akan senang. Jadi ya, siswa senang ketika guru mencoret-coret tugas buku tugasnya. Itu ada banyak menarik ilmu-ilmu menarik di temu pendidik. Karena memang temu pendidik ini khusus matematika. Khusus pendidik matematika. Selain temu pendidik, ada juga program KPM. KPM ini adalah
kompetisi pelajar matematika. Jadi KPM ini adalah istilahnya lomba matematika. Namun untuk saat ini kami hanya menyediakan untuk SMA terlebih dahulu. Mungkin kedepannya ya bisa mengadakan juga untuk SMP. Program ketiga ini yang menarik, yaitu program kreasi guru. Jadi dalam program ini guru-guru akan berkreasi, membuat poster, baik itu tentang fakta unik matematika atau tentang motivasi. Nah, nanti ya kita berkreasi mengenai poster itu. Akan ada pelatihan bagaimana cara membuat poster. Akan ada juga pelatihan mengapa membuat poster itu penting. Ya ini tentang kreasi guru. Mengenai info selanjutnya akan dibagikan. Jadi Penma sejauh ini baru melaksanakan 3 programasi. TPM, KPM, dan kreasi guru. Wih, apa? Olimpiade apa Pak? Enggak, ngerjain aku nanti iso. 10 pertama nanti dapat.
Nah, ini soal Olimpiade itu memang menarik. Menantang. Kita gambar dulu saja untuk soal nomor 1. Diberikan trapesium ABCD. AB sejajar BC. AB-nya 8. DC-nya 4. Diagonal AC dan BD berpotongan di titik X. Diketahui perbandingan AX per XD itu adalah 4:1. Yang ditanyakan adalah, mana yang ditanyakan? Panjang diagonal AC-nya adalah 12. Maka keliling dari segitiga CXD adalah, ini yang ditanyakan, keliling dari segitiga CXD. Oke, sekarang sudah pukul 9.31, langsung saja kita bahas bersama. Apa yang kita lakukan bersama kali? Cari segitiga yang sebangun. Cari segitiga yang sebangun. Kira-kira mana saja yang sebangun? Segitiga ABX dan segitiga CDX. ABX dan segitiga CDX. Oke. Apa postulat yang mendukung argumen ini? Sudut. Sudut. Oh, ya. Trapesium itu ini ya. Sisinya sejajar. Ya, sejajar. Oleh karena itu, oke. Ada sudut-sudut yang sama. Ini sudut dalam berseberangan sama. Dua sudut sama, maka sudut yang ketiganya pun akan sama. Dan dengan menggunakan postulat sudut-sudut atau triple A, maka ya, segitiga ABX bangun dengan segitiga CDX. Lalu berarti sudut BX sebanding dengan XD, sudut AX sebanding dengan XJ. AX dengan XJ. Oke, ini sisi. Oke, ya. Dari kesebangunan ini diperoleh informasi tambahan BX per XD sama dengan AX per XC. Oke. Diapakan ini? Maaf. Ini pakai yang sisi yang sudah diketahui juga. Di situ kan ada CD dan AB, itu kan 4:8, berarti perbandingannya itu 1:2. Oke. Nah, lalu tadi ada yang sebelumnya AX banding XD kan 4:1. Kalau dimisalkan yang AX itu 4A, XD itu A, karena perbandingannya itu 1:2. Oke. Jadi saat AX-nya 4A, CX-nya itu 2A. Oke. Oh ya, AX banding XC-nya itu sama dengan 2:1 ya? Iya. 2:1. Kayaknya 8:4 atau 2:1.
Karena AB-nya 8, CD-nya 4, nah 8/4 itu sama dengan 2/1. Oke, AX-nya 4A, maka XC-nya adalah? XC-nya 2A. Oke. Nah, karena panjang AC itu 12, AX 4A, XC 2A, berarti 12 ini sama dengan 6A. Oh ya, AC itu sama dengan AX tambah XC. Oke. 4A tambah 2A, ya, 6A. Jadi A-nya ketemu 2, Oke. berarti panjang CX itu 4. 2 kali 2, 4. Oke. Karena XD-nya tadi A, berarti XD sama dengan 2. Oke. Maka keliling CXD, 2 tambah 4 tambah 4, 10. Oh iya, ya, udah selesai ya. XC-nya sudah ada, 4. XD-nya 2. CD-nya 4. Oke. 2 tambah 4 tambah 4. Dan jawabannya adalah 10. Oke. Terima kasih. Jalan-jalan, tahu-tahu dapat aja ya. Kesebangunan itu memang menarik. Oke. Mengenai 2 soal lainnya, mungkin karena waktu kita yang terbatas juga, kita akan cukupkan saja sampai sini. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, ini satu soal itu mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana kita menyelesaikan 2 soal yang lainnya. Ya, intinya 2 soal lainnya itu langkah-langkahnya sama. Kita mencari mana 2 segitiga yang sebangun, memilih informasi tambahan mana yang akan kita olah, dan untuk mengolah informasi itu. Ya, hanya dengan kesebangunan bisa menyelesaikan soal untuk nomor 2 dan juga nomor 3. Oke, sebelum kita akhiri, di sini ada satu kalimat yang ada di semua PPT yang saya buat. Ketika kemampuan kamu tumbuh, artinya kamu telah berusaha dengan baik. Terima kasih. Baik, kepada Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin meng-invite meetingnya. Di sini ada sedikit jawabannya. Nomor 3 isinya adalah 17. Ya, jawabannya nomor 3 adalah 17. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Siap, Pak.